Halo Fashion People, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di hari Rabu sore ini, aku bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi menarik lainnya seputar dunia fashion, tren masa kini, dan juga lifestyle. Di episode kita kali ini, Before After bakal ngebahas salah satu outfit asli Nusantara. Ya, apalagi kalau bukan batik. Mungkin warisan budaya tak benda yang satu ini udah sangat gak asing dengan Indonesia. Cinta Indonesia berarti juga cinta akan batik. Gak cuma terkenal di lokal Indonesia aja, tetapi batik ini sudah sangat mendunia. Dengan ciri khas dan juga karakter kuat dari kain batik sendiri, menjadikan batik sangat lekat bagi pecintanya. Namun terlepas dari kepopuleran batik saat ini, masih banyak loh yang belum mengetahui sebenarnya bagaimana sih sejarah batik ini berkembang, mulai dari siapa penciptanya hingga kapan ditemukan. Informasi tersebut bakalan kita kupas tuntas di Before After selengkapnya. Indonesia dengan kekayaan budayanya yang beragam terkenal di seluruh dunia karena berbagai macam produk budayanya. Salah satunya yakni batik. Sebuah warisan budaya yang sangat berharga, di mana setiap tahun di Indonesia kita merayakan Hari Batik Nasional yang diperingati tiap tanggal 2 Oktober sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap warisan budaya ini. Sejarah Hari Batik Nasional bermula dari pengakuan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO di tahun 2009. Pengakuan ini terjadi dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah di tahun yang sama. Pada saat itu, batik diakui bersama dengan beberapa unsur budaya lainnya seperti wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai bagian dari warisan budaya tak benda manusia. Awalnya, batik diperkenalkan kepada dunia internasional oleh Presiden Soeharto saat mengikuti Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga kemudian dikukuhkan sebagai bagian warisan budaya tak benda dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi pada tanggal 2 Oktober 2009. Sejarah batik di Indonesia sendiri sangat erat kaitannya dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan juga penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Buat lebih lengkapnya, kita simak video berikut ini. Sejarah batik Indonesia terkait erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit yang penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik hanya dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, lalu berlanjut pada zaman Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan kegiatan batik tertua berasal dari raja yang masih bernama Wengger sebelum abad ke-7. Kerajaan di Jawa Tengah belajar batik dari Ponorogo. Karena itu, batik-batik Ponorogo agak mirip dengan batik yang beredar di Jawa Tengah. Hanya saja, batik Ponorogo batik yang dihasilkan rata-rata berwarna hitam pekat atau biasa disebut batik erengan karena yang dekat dengan unsur-unsur magis, sehingga dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah. Di Kerajaan Majapahit, bangsawan Wengger menempati Keraton RI Wengger dekat Istana Wilwaktikta Majapahit. Sehingga pengaruh batik Wengger dikembangkan pula oleh kerajaan. Pada abad ke-15 di Desa Mirah, Joko Lancur, anak dari Lurah Golan, memasuki rumah Lurah Mirah ketika mencari ayam jagonya. Terlihat Dewi Amirah sedang membatik. Eksistensi batik Ponorogo hingga abad 20 merupakan surga bagi para pembatik. Karena produksi batik di Ponorogo melampaui industri batik di Jawa Tengah maupun Yogyakarta, yang kemudian diambil oleh pengepul batik dari Surakarta, Yogyakarta, dan juga Pekalongan. Selain itu, upah pembatik di Ponorogo tertinggi di Pulau Jawa. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19.
Teknik batik sendiri sudah diketahui lebih dari 1000 tahun. Kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara di Afrika Barat seperti Nigeria, Kamerun, dan juga Mali. Serta di Asia seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia Pertama berakhir atau sekitar tahun 1920. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga kerajaan di Indonesia zaman dulu. Awalnya, kegiatan membatik hanya sebatas dalam keraton saja, dan batik dihasilkan untuk pakaian raja dan keluarga pemerintahan, serta para pembesar. Oleh karena banyak dari pembesar tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar dari keraton dan dihasilkan pula di tempatnya masing-masing. Lama-kelamaan, kesenian batik ini ditiru oleh rakyat jelata dan selanjutnya meluas sehingga menjadi pekerjaan kaum wanita rumah tangga untuk mengisi waktu luang mereka. Bahan pewarna yang dipakai ketika membatik terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari pohon mengkudu, soga, dan juga nila. Bahan sodanya dibuat dari soda abu, sedangkan garamnya dibuat dari tanah lumpur. Batik menjadi salah satu karya seni yang eksistensinya masih bertahan hingga saat ini. Batik di Indonesia pertama kali ditemukan oleh KRT Harjonagoro atau yang dikenal dengan Gothic Swan. Pria asal Surakarta ini dikenal sebagai seniman yang membangkitkan era seni batik klasik dan modern di tanah air. Selama masa pemerintahan Presiden Soekarno, sosok Gothic Swan sering terlibat dalam kebijakan pemerintah untuk memajukan industri batik di Indonesia. Selain itu, Gothic Swan juga berperan penting dalam menentukan corak serta motif modern melalui gambar yang memiliki makna yang unik. Contohnya motif Sido Luhur dan Sido Mukti yang ditampilkan dengan ornamen dedaunan atau bunga. Batik dengan motif dan corak buatan Gothic Swan tersebut lantas digunakan untuk pakaian upacara ritual di dalam keraton. Dirunut dari sejarahnya, batik memang sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu. Para ahli sejarah juga menemukan adanya hiasan motif batik berbentuk kawung di arca Candi Ngrimbi dekat Jombang. Selain itu, tampak pula pahatan yang dihias dengan motif batik di Candi Borobudur dan juga Prambanan. Sayangnya, banyak yang memberikan komentar bahwa batik memiliki persamaan stensil dengan motif pakaian asli Cina. Terlebih dari unsur Cina tampak hadir dalam corak batik Kerajaan Majapahit di tahun 1368. Contohnya saja motif naga sebagai simbol hujan dan kesuburan, motif burung hook yang disimbolkan umur panjang, serta motif kupu-kupu sebagai kemujuran dalam perkawinan. Kain batik sendiri mencerminkan kesakralan yang memiliki daya magis tersendiri. Hal itu membuat motif di setiap kain batik nggak cuma enak dipandang, tetapi memiliki filosofi makna yang mendalam. Sesaat lagi masih ada beragam informasi menarik lainnya seputar batik, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. It sound right, boy. Halo Fashion People, balik lagi sama aku Kintana, masih ngomongin soal batik. Proses pembuatan dan sejarah dari batik memang memiliki ciri khasnya sendiri yang tidak akan bisa didapatkan dari kain motif yang manapun. Berbagai macam motif batik dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia, karena batik sudah digunakan sejak berabad-abad yang lalu dan telah menjadi bagian terpenting dari budaya Indonesia. Dengan begitu, panjangnya sejarah dari batik sendiri, saat ini batik telah menjadi semakin populer di dunia mode dan telah digunakan oleh para desainer dan juga brand fashion dalam koleksi mereka. Bahkan di kalangan generasi muda saat ini, batik sudah menjadi daily outfit yang kekinian. Dari yang sebelumnya batik hanya dikenakan sebagai busana formal di acara-acara penting saja, hingga berkembang menjadi OOTD yang fashionable, Before After udah ngerangkumin informasi menarik. Bagaimana evolusi dari batik ini berkembang? Check this out! Shine bright up all night, we're never slowing down.
Perkembangan teknologi yang semakin maju juga turut berperan dalam meningkatkan popularitas batik tradisional. Pada awalnya, batik hanya digunakan sebagai aksesoris atau motif kecil dalam pakaian. Namun, sekarang batik telah menjadi bagian utama dari desain pakaian dan telah digunakan dalam berbagai jenis pakaian, seperti rok, blus, kemeja, dan bahkan jaket. Selain itu, batik juga telah diadaptasi menjadi pakaian yang lebih modern. Beberapa desainer yang telah mengubah batik tradisional menjadi pakaian yang lebih trendy dan juga fashionable. Batik pun menjadi sesuatu yang cocok jika digunakan di kehidupan sehari-hari dan juga untuk berbagai macam acara formal maupun informal. Banyak desainer lokal maupun internasional seperti Diana Von dan Tommy Hilfiger telah menampilkan koleksi batik dalam pameran fashion mereka. Dapat dibuktikan bahwa batik telah menjadi tren mode yang digemari oleh masyarakat. Beberapa desainer menggabungkan batik dengan motif lain untuk menciptakan kontras yang menarik. Sementara yang lain menggunakan batik sebagai dasar desain pakaian mereka. Berbagai brand fashion juga telah ditemukan banyak menggunakan batik dalam kampanye mereka untuk menampilkan kekayaan budaya Indonesia dan menunjukkan komitmen mereka terhadap produk lokal. Di luar negeri, batik juga mulai digemari oleh masyarakat asing. Beberapa negara seperti Jepang, Korea, dan Singapura telah mengadopsi batik sebagai salah satu pakaian yang digemari oleh masyarakatnya. Beberapa selebriti internasional juga mulai mengenakan batik dalam acara-acara resmi, seperti Beyonce yang mengenakan batik dalam acara Grammy Award dan Rihanna dalam acara Met Gala. Secara keseluruhan, batik berkembang dengan sangat baik dalam mengikuti tren mode masa kini. Motif ini telah digunakan dalam berbagai jenis pakaian dan telah menjadi bagian utama dari desain pakaian. Di era masa kini, batik tidak hanya dianggap sebagai kain tradisional, namun juga sebagai esensial dalam fashion di era ini. Memang perkembangan batik ini sangat luar biasa, hingga deretan selebriti mancanegara pun ikut mengapresiasi warisan budaya kita. Bahkan mereka dengan bangga ikut mengenakan busana batik di sejumlah event besar skala internasional. Dengan begitu, kita sebagai warga negara Indonesia harusnya lebih bangga dan percaya diri dengan warisan budaya asli kita. Salah satunya yakni batik. Nggak ada lagi tuh istilah kalau pakai batik kelihatan kuno. Justru dengan menggunakan batik, kita juga ikut melestarikan budaya asli Indonesia. Harapannya nggak cuma di era saat ini aja, namun batik dapat dinikmati oleh generasi seterusnya. Sesaat lagi Before After masih akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Before After. Gak bisa dipungkiri, biasanya batik banyak digunakan oleh selebgram hijab untuk acara-acara formal seperti kondangan. Dan kali ini, inspirasi batik datang dari para selebgram hijab yang berhasil tampil memukau dan menarik perhatian hijaber. Batik ala selebgram hijab ini bisa banget kamu tiru untuk menghadiri acara formal maupun daily outfit. Langsung aja, ini dia, check this out! Inspirasi batik ala selebgram hijab yang pertama yakni blus batik ala Ayana Moon. Siapa yang tak kenal dengan selebgram hijab asal Korea, Ayana Ji-hyemun? Baru-baru ini, Ayana tampil cantik dengan menggunakan blus batik berwarna krem yang chic. Dalam foto yang dibagikan melalui akun Instagramnya beberapa waktu lalu, ia terlihat memadukan blus batik tersebut dengan rok satin yang matching. Blus batik seperti yang dikenakan oleh Ayana ini bisa banget kamu pakai untuk acara kondangan, atau bisa digunakan untuk acara non-formal dengan memadukannya dengan celana. Inspirasi selanjutnya yakni dengan menggunakan rok batik ala Amelia Elle. Selain busana atasan, batik biasanya juga digunakan sebagai bawahan untuk pelengkap penampilan kamu. Inspirasi selanjutnya ini datang dari selebgram hijab Amelia Elle. Ia tampil manis menggunakan tunik brokat yang dipadukan dengan rok batik dengan warna yang serasi, sehingga membuat penampilannya sangat matching.
Tak berhenti sampai situ, batik juga dimanfaatkannya sebagai selendang kecil sebagai penyempurna penampilannya. Dan keseluruhan outfit ala selebgram yang satu ini bisa banget kamu tiru untuk acara formal maupun non-formal. Inspirasi batik selanjutnya datang dari full batik ala Ahnia Punjabi. Tampil dengan memadukan batik dan batik, kenapa enggak? Perpaduan batik dan batik ala selebgram hijab Ahnia Punjabi bisa banget kamu tiru sebagai inspirasi untuk kondangan. Tampilan Ahnia kali ini terlihat sangat manis dengan blus batik yang kemudian ia padukan dengan rok batik juga. Walaupun memadukan batik dengan batik, namun motif yang digunakan cukup berbeda. Hal ini agar membuat penampilan kamu nggak terlihat membosankan. Inspirasi selanjutnya datang dari Soraya Ulfa yang menjadikan kain batik motif kawung sebagai kulot yang gombrong dan agak terkesan seperti rok. Dipadukan dengan outer motif berbeda membuat penampilannya lebih kekinian dengan inner warna putih polos. Untuk hijab, Soraya Ulfa mengenakan hijab square yang dililitkan ke leher dengan ketat dan juga rapi. Melengkapi penampilannya kali ini, Soraya Ulfa juga menambahkan tas yang cocok untuk dibawa ke acara kondangan. Kamu juga bisa mengkombinasikannya dengan tas yang lebih casual untuk gaya OOTD yang tidak formal. Penampilan selanjutnya datang dari Dwi Handana. Kali ini ia memadukan gamis dengan pasmina. Gamis itu berupa motif batik kawung yang dikombinasikan dengan atasan kain polos berwarna terang. Kombinasi ini cocok banget untuk datang ke kondangan ataupun acara formal loh. Warna ungu dan pink pastel dalam batik memang tergolong belum banyak dipakai oleh orang-orang. Tunik ala Sinta Sri Intan ini merupakan kombinasi dari batik motif parang dengan aksara-aksara Jawa yang bertebaran. Buat kamu yang ingin tampil soft tapi tetap menggunakan unsur batik, kamu juga bisa meniru style yang satu ini. Dipadukan dengan celana longgar warna putih dan hijab square warna putih yang dililitkan ke leher, outfit ini cocok banget buat kamu pakai di acara formal maupun OOTD main yang casual. Inspirasi selanjutnya datang dari Vicky Alaidrus yang mengenakan gamis batik yang motifnya merupakan kombinasi dari berbagai motif batik dan juga pattern lain. Kontras dengan gamisnya yang berbagai motif, Vicky menambahkan outer transparan panjang lilit berwarna nude terang. Ditambah dengan tas Gucci di tenteng membuat penampilannya semakin sempurna. Dan inspirasi terakhir datang dari Abigail Auditi yang mengenakan gamis bermotif batik kawung, batik bunga, dan batik lainnya. Meskipun terbuat dari motif yang ramai, gamis ini justru terkesan mewah dan juga cantik. Warnanya yang soft cocok dipadukan dengan hijab Abigail yang berwarna pink motif emboss. Penampilan ini cocok banget jika kamu gunakan di acara-acara tertentu, baik acara formal maupun non-formal. Nah, itu dia inspirasi padu-padan batik dengan hijab ala selebgram yang bisa kamu tiru. Dan gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri. Namun sebelum itu, Kintana mau ngingetin buat fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.